Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka refresh mengenai Early Warning Score System. Kenapa ini diperlukan ya untuk IWS ini? Karena memang sebagai dasar kita untuk menentukan derajat daripada tingkat ketergantungan pasien. Karena IWS ini memang sering digunakan oleh layanan-layanan kesehatan, terutama rumah sakit, untuk mengetahui nantinya derajat penyakit pasien tersebut. Dan kebanyakan untuk IWS ini memang khusus untuk kasus-kasus yang tertentu yang mengancam jiwa pasien, misalnya saja untuk kasus cardiac arrest atau MCI. Ya. Teman-teman juga pernah mengetahui ataupun ya di ruangan juga pasti sudah ada ya, ada beberapa lembar untuk IWS ini ya. Salah satunya untuk pasien yang dewasa itu ada format seperti ini ya. Jadi kita patokannya ini kan ke observasi tanda-tanda vital ya. Ini nanti ada dua macam ya untuk pasien kebidanan, itu namanya MIOS ya. Ini kita bahas untuk pasien dewasa atau pasien intermediate ya. Jadi di sini ada poinnya itu yang pertama tingkat kesadaran, kemudian tekanan darah ya. Nanti tekanan darah sistoliknya di sini yang diukur, kemudian denyut jantungnya ya, pernapasan, temperatur, saturasi oksigen, kemudian apakah pasien tersebut dipasang oksigen atau tidak. Nanti di sini teman-teman tinggal cek saja ya. Kemudian juga nanti pas terakhir ada total untuk jumlah IWS tersebut ya. Misalnya pada saat teman-teman dinas di ruangan ya, ada pasien observasi. Berarti jam pertama pasien masuk misalkan tanggal 5 Februari 2023 jam 8 pagi. Ternyata setelah dilakukan pengukuran IWS, tingkat kesadarannya pasien cenderung kepada tingkat kesadaran yang mana. Di sini ada low confusion, kemudian ada voice, faint, sama unresponsible ya. Nah, nanti tinggal di checklist aja ya. Kemudian setelah itu ya baru dilihat dari skor IWS-nya. Ini yang akan menentukan untuk tindakan selanjutnya. Karena semakin tinggi nilai untuk IWS ini, otomatis pasien tersebut harus diobservasi ketat ya. Jadi apakah kita observasinya dilakukan setiap 1 jam, kemudian 2 jam, 4 jam, atau 6 jam. Ini nanti terlihat dari skor IWS-nya ya. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah skala nyeri pasiennya ya. Skala nyeri, kemudian intake pasiennya, apakah memang pasiennya terpasang injekte atau pasiennya untuk output terpasang kateter ya. Kemudian dietnya juga apa gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui total dari IWS ini ya, misalnya saja pasien harus diobservasi selama tiap 2 jam. Itu pada saat kita melakukan pengukuran IWS yang pertama. Nah, tadi sudah dilakukan pengukuran jam 8 pagi. Kalau 2 jam berarti jatuhnya nanti jam 10 kita harus ukur kembali ya kalau 2 jam. Ternyata di pengukuran ini malah pasien lebih meningkat untuk total skornya. Atau bisa saja pasien berkurang sehingga yang tadinya harus diobservasi selama tiap 2 jam bisa saja menurun jadi 4 jam atau 6 jam. Makanya ini salah satu cara bagaimana kita untuk menghindari adanya kalau di ruangan kan biasanya kalau lapor ke DPJP ada pasien gawat itu bilangnya, "Dok, tiba-tiba pasien apne," gitu kan. Nanti sudah tidak ada lagi kata-kata seperti itu karena kita sudah evaluasi dari awal ya. Misalnya saja ini pasien memerlukan observasi selama 2 jam. Berarti kan kita harus fokus ke pasien tersebut untuk evaluasi setiap 2 jam observasi pasiennya, nanti diukur lagi, dinilai lagi mulai dari tingkat kesadaran kemudian sampai ke saturasi oksigennya.
Itu yang harus dipahami oleh teman-teman, ya. Nah, pada saat observasi itu ternyata pasien memang semakin mengalami perburukan, ya, sehingga diperlukan tindakan RJP. Nah, kalau di rumah sakit memang ada sistem kodblue, ya, tapi kita kan khawatir kodblue juga sedang ada di ruangan lain untuk memberikan pertolongan kepada pasien juga yang mengalami henti napas atau henti jantung. Berarti setiap tenaga kesehatan, khususnya perawat yang saat itu sedang dinas di ruangan, harus mampu melakukan tindakan RJP atau kodblue tersebut, ya. Jadi sambil menunggu petugas kodblue, ya, kalau di kita kan ada nomor kontaknya itu di 888, ya. Nah, kita harus menyiapkan pasien, ya, kalau misalkan pasien terjadi apne. Nah, ini sebagai contoh pasien sedang penurunan kesadaran atau apne, ya. Jadi obat-obat emergensi yang ada di troli emergensi itu harus disiapkan terlebih dahulu, ya, karena kita kan patokannya dari lembar IWS ini, ya. Jadi kalau misal pasien mengalami penurunan kesadaran, ya, tensinya sudah menurun, kemudian juga ternyata tidak ada napas dan tidak ada nadi, kan otomatis itu harus segera dilakukan untuk RJP. Nah, sambil menunggu tim kodblue yang datang, perawat juga yang di ruangan yang sedang dinas itu harus mampu melakukan tindakan tersebut, ya. Kita lihat kalau misalkan di tempat tidur pasien itu kan rata-rata kalau matras biasanya agak mengembang, ya, ketika kita akan melakukan tindakan RJP. Berarti harus ada papan, ya. Ini ibarat pasiennya, berarti nanti ada papan juga untuk supaya tempat tidurnya itu enggak terlalu, pas kita melakukan ventilasi itu tidak terlalu menonjol ke bawah, ya. Kita pakai yang papan, simpan di belakang ini. Kalau oksigen kan dari tadi juga dia udah terpasang, ya. Kemudian si penolong, ya, harus naik ke tempat tidur, ya, dengan posisi, ya, kaki ditekuk, kemudian ini tangan yang kuat menumpu di tangan yang kurang kuat tumpuannya, ya. Kalau misalkan yang kidal berarti yang kiri yang di atas, ya. Tapi kalau misalkan yang biasa, yang tidak kidal berarti tangan kanan yang di atas. Kita lakukan untuk CPR-nya, ya. Nah, kemudian CPR ini dilakukan selama 5 siklus, ya, dengan 30/2, ya. Setiap siklusnya nanti kita evaluasi lagi, apakah sudah ada nadinya, apakah sudah ada respirasinya, ya. Nah, setelah itu, ya, kalau misalkan tenaga ahlinya datang atau dari tim kodblue, ya, itu mungkin kita nanti bisa serahkan juga ke tim kodblue untuk tindakan selanjutnya. Nah, ini bertujuan supaya mengurangi, ya, angka-angka kematian, walaupun memang secara takdir kalau kematian kan memang tidak bisa kita hindari juga, tapi minimal yang menjadi faktor terjadinya kematian itu bisa kita minimalisir, ya. Nah, kita lakukan tadi RJP selama 5 siklus. Kemudian dinilai apakah sudah adekuat nih respirasinya, kemudian nadinya sudah kuat, ya. Setelah selesai, misalkan sudah diobservasi, tim ahlinya juga dari tim kodblue sudah datang, ya, baru nanti kita lakukan atau pasien apakah memerlukan bantuan hidup lanjut. Kalau bantuan hidup lanjut berarti nanti kita transfer pasien ini ke ruang ICU. Ya, setelah itu otomatis untuk penanganan pasien yang tadi penurunan kesadaran itu sudah selesai. Jadi intinya di sini, ya, kami berharap kepada teman-teman semua pada saat dinas itu, jadi bukan hanya mengisi tanpa mengukur berapa skalanya yang memang memerlukan penanganan yang khusus, ya, atau hanya sekedar diisi saja, ya, tapi tanpa dievaluasi ataupun memang tanpa diobservasi langsung ke pasiennya. Kadang-kadang kan seperti itu. Mungkin apakah karena memang tingkat
pekerjaannya di ruangan yang memang sibuk atau bagaimana, tapi tidak ada alasan kalau untuk pengisian lembar untuk IWS ini, karena ini sangat membantu kita ya untuk penolongan pasien secara cepat dan tepat ya. Jadi saya berharap seperti itu ya kepada teman-teman semua. Dan memang untuk beberapa kasus ya, kalau untuk yang tim code blue-nya kebetulan sedang tidak ada di tempat pun, yaitu tadi berarti teman-teman harus siap juga dalam melakukan BHD ya untuk pasien-pasien yang penurunan kesadaran atau pasien-pasien yang memang memerlukan BHD yang cepat. Kalau misalkan kita tidak mampu melakukannya, hanya menunggu dari tim code blue, otomatis itu akan meningkatkan derajat kematian ya. Jadi secara langsung maupun tidak langsung ya itu akan mempercepat proses kematian pasiennya ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi saya harapkan kepada teman-teman semua untuk lebih proaktif kembali ya, karena saat ini memang pasien itu ya, terutama untuk pasien-pasien yang kardiologi ya, yang sistem jantung ya, MCI, kemudian atau yang kardiak aris kan kadang-kadang tidak bisa diprediksi juga. Apakah dia saat ini pada saat kita mengevaluasi atau mengobservasi pasiennya sedang baik-baik saja, ya tapi bisa dalam hitungan menit, hitungan jam ya, pasien bisa saja mengalami serangan, mengalami perburukan. Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana cara menanganinya, itu bisa sangat membantu sekali ya untuk pasien tersebut ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita sharing saat ini ya mengenai IWS ini bisa berguna dan bisa diaplikasikan. Yang perlunya itu harus diaplikasikan di ruangan masing-masing ya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.